Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita berbicara tentang tujuan dari kita zikir thariqah. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ilmu tasawuf adalah bagian dari ilmu keislaman. Ilmu tasawuf itu menjurus kepada perbaikan akhlak. Dan perbedaannya dengan thariqat. Thariqat adalah bagian daripada ilmu tasawuf. Thariqat menjurus kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang diambil dari guru ke guru hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang berzikir ada 3 tujuan. Bolehlah disebut dengan ada 3 fadilah, keutamaan dalam berzikir thariqah. Yang pertama, orang berzikir adalah untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah tentu ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan pahala di sisinya yang besar. Kita perbaiki amaliyah atau ibadah kepada Allah. Kita pelajari dengan rinci agar kita beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka tentu kita punya tujuan agar dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ini tujuan utama dari kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, tujuan dari berzikir kepada Allah itu adalah untuk mensucikan hati, membersihkan hati. Karena hati yang kotor, tiada lain dan tiada bukan, adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan Allah pun menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak zikir kepadanya. Untuk memperbanyak ingat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Zikir atau ingat yang banyak. Nah, jadi tujuan kita berzikir kepada Allah, terutama dari anggota jamaah thariqah, tujuannya tidak lain adalah untuk mensucikan hati, membersihkan hati. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Lantai ada alat pembersihnya. Rinso ditambah air agar bersih lantai. Motor juga
ada alat pembersihnya. Air kemudian ditambah dengan sabun-sabun. Tubuh kita juga demikian. Air ditambah dengan sabun. Kalau untuk membersihkan tubuh kita. Tapi kalau untuk membersihkan hati kita, membersihkan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita, maka dengan jalan memperbanyak zikir kepada Allah. Itulah tujuan daripada thariqah. Zikir diambil lewat guru ke guru yang bersanad, bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian diamalkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati di setiap latifah. Karena setiap latifah itu ada alat, ada tempat pembuat dosa, nafsu yang ada di dalamnya, maka untuk membersihkannya dengan memperbanyak zikir di tempat-tempat tersebut. Sudah wajar hati kita kotor. Sudah wajar pikiran kita kotor. Memang pada awalnya kita itu bersih dan suci ketika kita baru dilahirkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu suci daripada noda, dosa, dan salah. Tetapi ketika anak sudah menjadi bayi tadi, sudah menjadi anak, anak sudah menjadi remaja, remaja sudah menjadi dewasa, dewasa sudah menjadi tua, sampai seterusnya, tentulah setiap pergaulan, bertemu, melihat, dan mendengar dalam keseharian, tentu sedikit banyaknya, maka kita akan ikut terseret di dalamnya. Mendengar kejahatan, orang membicarakannya, melihat kejahatan, sedikit banyaknya kadang-kadang kita ikut ingin melakukan hal yang sama yang kita lihat, yang kita dengar tersebut. Sehingga kotorlah hati kita. Nah, untuk membersihkannya, jalannya adalah memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu adalah la ilaha illallah dan zikir Allah, Allah di dalam hati. Kalau la ilaha illallah dibaca dengan jahar atau keras. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hikmah atau tujuan daripada zikir itu adalah untuk membersihkan hati. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada zikir itu adalah untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita berzikir untuk membersihkan hati, maka lanjutannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Maka itulah sebenarnya tujuan daripada kaum muslimin muslimat. Tujuan dari manusia adalah agar selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nantinya akan sampai
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita dengan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena dengan zikir hati kita akan menjadi bersih dengan seizin karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hati yang bersih, maka mudahlah kita mendekat kepada Allah yang maha suci, yang maha bersih. Rasanya tidak mungkin kita ingin mendekat kepada Allah yang maha suci, tapi hati kita tidak kita sucikan. Walaupun bagi Allah itu tak masalah. Tetapi pada umumnya itu pasti ada sebab. Sama juga dengan kita ingin mendekat kepada teman yang bersih. Maka mau tidak mau, kalau kita mau mendekat kepada teman yang bersih, yang suka bersih, maka kita harus bersih juga. Ketika kita datang kepadanya dalam keadaan kotor, maka dia akan menolak kita. Ayo bersihkan dulu badanmu, kemudian baru mendekat kepadaku. Bukan berarti dia tidak mau berteman dengan kita. Tapi kita harus membersihkan dulu diri kita, kemudian baru kita bisa bersahabat dengan dia. Bukan berarti dia sombong, tidak. Tapi begitulah. Karena orang yang suka bersih, maka temannya harus ikut bersih pula. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci. Maka apabila kita ingin mendekat kepada Allah, maka tidak mau tak mau, kita harus membersihkan dulu diri kita, hati kita dari hawa nafsu yang kotor, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nafsu ingin ria, nafsu ingin membanggakan diri kepada Allah, maka itu harus kita buang. Harus kita sucikan agar kita tidak punya nafsu yang negatif tersebut. Nah, kalau hati kita sudah bersih, maka mudahlah kita untuk mendekat kepada Allah hingga sampai kepadanya. Kalau kita sudah dekat dan sampai kepada Allah, maka kita menjadi hambanya yang mulia di antara yang lainnya. Itulah makna dari inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah tujuan daripada para ahli tariqah yang berzikir kepada Allah. Yang pertama, dia sebagai mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membersihkan diri membersihkan hati. Sehingga nanti yang ketiga, mudah mendekat kepada Allah, akhirnya sampai kepada Allah. Jadi inilah sebenarnya tujuan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk menjadi orang sakti. Bukan untuk menjadi orang yang terpandang dengan zikir tersebut. Tetapi hal yang demikian tidak dipungkiri
kalau memang Allah berikan yang demikian, itu adalah bonus. Tapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membersihkan hati hingga kita bisa dekat kepada Allah dan sampai kepada Allah. Masalah yang Allah nanti kabulkan segala doa kita. Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Omongan kita menjadi kenyataan dan sebagainya. Maka itu adalah bonus dari Allah, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya hingga sampai kepada Allah. Sehingga ketika nanti bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi berbahagia di akhirat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.